rakyat yang kritik masalah orang-orang korupsi, membongkar yang namanya bobrok-bobroknya orang-orang yang ada di MK itu yang diberi penghargaan tersandung kasus pada waktu itu gravitasi kasus BLBI sampai mencapai 2,2 triliun pada waktu itu ya kalau nggak salah 2014 lalu itu kita disuruh tangkap. Kan dulu Pak Prabowo bilang Indonesia 2030 itu dinyatakan sama orang asing bubar katanya. Nah itu tanyakan coba Pak Prabowo mau dibawa kemana? Ya Indonesia itu sudah tidak ada lagi, udah tenggelam katanya 2030. Ini ciri-cirinya bro. Ya. Lah itu makan di KFC aja pajaknya gede bro. 15.000 pajaknya. Ya duduk doang ya enggak makan udah itu makanya saya bilang goreng telur aja bikin ayam goreng sendiri aja di rumah biar nggak kena pajak. Kasihan loh udah nyimak belum itu petani yang dari NTB yang demo kemarin 6 orang itu yang ditangkap udah ada ya YouTube-nya ya udah tersebar ya beritanya di YouTube beberapa hari ini ya udah ada loh di YouTube ya. Tolong itu kalau cinta rakyat, tolong itu diupload, dibahas dong masalah rakyat 6 orang ya mewakili petani-petani demo, ya demo minta naikin harga jagung, terus ditangkap, dianggap provokator katanya. Gitu ya? Nah itu bro. Belum tahu kasus itu, nanti coba kita lihat ya. Indonesia mau dibawa kemana? Kan dulu Pak Prabowo bilang Indonesia 2030 itu dinyatakan sama orang asing bubar katanya. Nah itu tanyakan coba Pak Prabowo mau dibawa kemana? Ya Indonesia itu sudah tidak ada lagi, udah tenggelam katanya 2030. Ini ciri-cirinya bro. Ya. Itu buku novel dulu dibaca sama Pak Prabowo ya. Warung nggak boleh buka 24 jam, yang boleh gini, yang boleh kayak di zamannya SBY dulu Menteri ESDM, terus Jiro Waci dulu ya mantan ESDM-nya SBY dulu ya. Nah yang boleh yang kayak begitu pesta di hotel ulang tahun sampai ratusan juta rupiah ya boleh 24 jam kalau warung 24 jam disuruh tutup ya. Emang ada ya? Para koruptor, pejabat yang korupsi, boleh bro pesta sampai 24 jam, boleh ya. Emang warung dilarang buka 24 jam ya? Yang herannya ya para maling-maling Indonesia ini ya, yang koruptor-koruptor ini ya, saya dulu sindir di era pemerintahnya Bapak SBY ya, dikit-dikit studi banding, dikit-dikit studi tour. Studi banding ke luar negeri tapi selfie-nya di mana? Di Menara Apple. Ya kan? Itu ya bro. Kemudian sama nih kayak Sandra Dewi kan. Dikit-dikit jalan-jalan pamer bro, pamer harta, pamer pesawat jet pribadi. Nggak taunya. Terus akunnya menghilang, kita komen ya yang kritik begitu. Bilang anggapnya ujaran kebencian, lucu nggak guys? Ya lucu nggak hukum ini guys? Rakyat yang kritik masalah orang-orang korupsi, membongkar yang namanya bobrok-bobroknya orang-orang yang ada di MK itu yang diberi penghargaan tersandung kasus pada waktu itu gravitasi kasus BLBI sampai mencapai 2,2 triliun pada waktu itu ya kalau nggak salah 2014 lalu itu kita disuruh tangkap. Nah itu boleh, rakyat kecil nggak boleh bro dagang 24 jam ya. Kalau pejabat boleh buka bar itu ya, kasih piagam itu yang diskotik yang di itu tuh Jakarta dulu masih gubernur siapa itu dulu. Ya kan boleh. Jadi disindir semua nih. Saya itu heran Mbak dengan negeri ini rakyat
rakyat jualan mencari rezeki, barang diangkut, Satpol PP, ya. Apalagi kalau Anda itu laris. Nah, ini masalah pencucian uang. Dulu masih ingat nggak ada yang diangkat oleh Bapak Menko Polhukam pada waktu itu, Bapak Mahfud MD, Oke. masalah pencucian uang 300 triliun ya. Ya, 300 triliun kan betul, pada ingat. waktu itu ya. Ya, 300 triliun. Terus lenyap begitu aja kan masalah pencucian uang itu kan. 300 triliun itu kan. Ya nggak? betul. 2022 lalu, masih ingat Oke. kalian? Itu udah diangkat loh sama Bapak Mahfud MD pada waktu itu ketika beliau masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Ya kan? Kasus yang namanya 300 triliun, masih banyak lagi bro itu. Nah terus menghilang begitu aja, kemana itu berita? Pencucian uang. Siapa saja yang terlihat dengan ini? Apakah karena dia menghilangnya berita itu menyatut anak pejabat gitu? Ya kan? Hafal semua ya. Kuntara Singge, selamat malam juga. Kontennya keren-keren bro, pamer di pantai. Kayak ABG kita. Salam waras bro. Ya. Saya simak apa kontennya. Oke. Tapi lolos juga Mbak, nggak jadi proses. Nah itu dia, makanya saya bilang masih ingatkah kalian pada waktu kasus pencucian uang 300 triliun yang diangkat oleh Bapak Mahfud MD pada waktu itu, yang dipertanyakan geger kan pada waktu itu. Nah kok hilang lenyap begitu aja gitu, rakyat nggak boleh bicara bro. Nah maunya dibekukan. Masih ingat aja ya Pemberitaan Ibu ini begitu. Makanya kemarin kasus yang namanya bansos ya kan, kasus timah 271 triliun. Nah kemudian ketika rakyat mengangkat pemberitaan itu, KKB bertindak, ya kan? Kira-kira ada kaitannya enggak dengan seseorang KKB itu? Menurut gimana bro? Kira-kira Anda percaya nggak kaitannya orang-orang itu dengan para mafia pejabat ini bro? Kira-kira? Ya. Masuk semua. Pekanbaru, selamat malam juga. Semua bisa dikaitkan ya. Negara ini negara elit politik. Nah, tadi ada yang komen, akun barunya kemana? Akunnya lagi kemana Mbak katanya. Kan aku bilang, Kemenpo 2019 sampai 2022 itu masih orang Nasdem ya dulu. Betul. Nah, sekarang ini kan Kemenponya kan Erlangga dari Golkar. Nanti kalau kita sindir dilaporkan pula ya, orang Golkar ya, Golkar bro. Yang jelas tuh Bun, nggak mungkin enggak. Nah begitulah ya kira-kira. Nah apa namanya, saya kan bikin konten ya, ada kan di situ CEO datang ke Indonesia, wow keren kata pendukungnya ya kan. Begitu digertak sama Prabowo langsung datang CEO ke Indonesia katanya ya kan, bangga gitu. CEO mau minta apa namanya investasi ke Indonesia, bangga. Lo bilang wow keren ya kan, begitu. Lo tahu enggak kalau pulau kita ntar akan dilelang itu? Ya. Oke. Jadi saya melihat begini teman-teman, bahwa apa yang disampaikan Ibu ini masa lalu yang belum terselesaikan kasusnya, iya kan? Belum jelas itu. Dan ini yang bikin orang takut, ya. Siapa yang takut? Yaitu para pejabat yang disebut-sebut namanya. Mereka risih mendengar ini, ya kan? Kenapa? Karena masyarakat itu dicerahkan
dibuka kembali lembaran yang sudah lama ditutup, ya, sudah lama ditutup, terus kemudian dibuka lagi memorinya dan disampaikan kepada publik. Itulah kekuatan media sosial, ya. Terlepas benar atau tidak, tapi kita mulai berpikir bahwa jangan-jangan, ya kan? Jangan-jangan ini semua terjadi karena ada permainan-permainan yang terjadi di elit-elit politik kita, ya. Jadi kalau ada kasus-kasus yang tidak jelas sudah selesai atau belum, atau dihilangkan begitu saja karena ada pengalihan-pengalihan isu sehingga kasus itu tenggelam dan tidak lagi diungkap kebenarannya seperti apa, ya itulah ya yang terjadi di atas itu kita nggak tahu. Bagaimana hitungan-hitungan politik itu, perhitungannya seperti apa, ya. Apakah ada kalkulator-kalkulator yang dimainkan sehingga kasus ini ditutup, kasus ini dibuka. Jadi semua itu bisa dipermainkan sedemikian rupa. Siapa yang terlibat, yaitulah yang tadi disebut-sebut secara luar biasa gamblang dan seperti nggak takut sama sekali, ya. Ibu ini memang jago banget itu, nggak pernah takut, nggak pernah merasa terancam walaupun diancam. Akunnya dihapus, TikToknya di take down, kemudian pernah ditawarin uang supaya tutup mulut, ya, disuap, ya. Tapi beliau nih, Ibu Widya ini memang salut, ya, jempol untuk Ibu Lydia. Ibu Widya, hebat, Anda memang seorang pejuang, ya, seorang pejuang menyampaikan apa yang menjadi pikiran masyarakat, ya. Jadi masyarakat itu terwakilkan dengan narasi-narasi Ibu Widya di media sosial karena tidak ada tempat bagi masyarakat biasa untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan, ya. Tapi dengan adanya media sosial seperti ini, orang-orang seperti Ibu Widya ini, dia punya akun, pengikutnya banyak, ya kan? Kalau di YouTube kan dia sudah punya followers 75.000 lebih, ya. Kemudian ada orang-orang yang reaction lagi seperti kita reaction konten dia, kita sebarluaskan lagi. Kemudian dia ada di TikTok, apakah ada di Facebook, apakah ada di media sosial lain juga nggak tahu. Tapi setahu saya di TikTok dan uh, di YouTube saja yang saya tahu. Nah, jadi teman-teman, kita memang, saya secara pribadi nggak tahu tuh kasus-kasus lama itu, saya nggak tahu karena dulu saya nggak ngikutin berita, cuek-cuek aja dulu tentang berita tentang dunia perpolitikan di Indonesia, tidak begitu penting menurut saya dulu begitu. Tapi sekarang setelah melihat begitu banyak hal yang terjadi dan kalau kita tidak terlibat untuk menyuarakan, ya kita tidak bisa. Dengan apa? Dengan cara apa kita menjaga demokrasi kita? Dengan cara apa kita menyuarakan hak-hak masyarakat yang terzolimi dengan hukum, ketidakadilan, hukum hanya berlaku kepada orang-orang kecil dan tumpul kepada orang-orang besar. Ya, kalau maling ayam bisa dihukum 5 tahun penjara dengan penjara yang sangat memprihatinkan, sementara mereka yang korupsi triliunan itu bisa 5 tahun juga dan mereka mendapatkan fasilitas yang memadai. Seperti yang kita lihat kemarin ada seorang narapidana yang sudah ditetapkan tersangka dan dihukum, dia masih bisa fitness tuh di dalam tahanan. Waduh, luar biasa kan? Fitness loh di dalam tahanan itu. Itu kan sangat disayangkan, nggak adil gitu loh. Ini dikasih fasilitas, boleh, ya. Sementara pencuri ayam, pencuri kayu, orang-orang yang melakukan itu berdasarkan apa ya, alasan-alasan tertentu yang mungkin barangkali tidak bisa terhindar karena desakan ekonomi yang sangat luar biasa dan penyebabnya adalah para koruptor tadi. Mereka lah yang memiskinkan masyarakat. Mereka lah yang melakukan kejahatan itu yang membuat masyarakat menjadi miskin.
Membuat masyarakat kadang-kadang terpaksa untuk melakukan tindakan yang melawan hukum karena tidak ada pilihan lain. Anaknya belum makan, anaknya belum belum dibayarin uang sekolahnya, kontrakan belum dibayar, terus kemudian listriknya tidak ada pulsanya. Nah, gimana? Pekerjaan susah. Ya, mau kerja nih, tapi susah. Mau kerja di mana? Lowongan pekerjaan sulit, susah. Sekarang malah ekonomi kita menurun. Harga dolar naik, ya kan? Jadi masyarakat itulah yang menjadi sasaran korban akibat daripada tindakan korupsi yang gila-gilaan dari oknum-oknum yang terlibat di dalamnya. Triliunan, tapi hukumannya 5 tahun, 10 tahun. Makanya itu undang-undang perampasan aset itu harus disegerakan itu. Mestinya di DPR tuh kenapa kok dilama-lamain? Apakah ada sesuatu di DPR? Apakah juga ada permainan di partai politik? Kita nggak tahu kan. Jadi bisa dibilang situasi di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, mau dibuat undang-undang tapi begitu susah. Kenapa? Karena takut juga yang mengesahkan takut karena dia mungkin juga terlibat yang mengesahkan undang-undang. Iya kan? Itu masalahnya. Dia ngesahkan itu sama artinya dia menjerumuskan dirinya. Jadi mending digantung aja, nggak jelas tuh. Iya kan? Jadi inilah bangsa kita. Kita sayang sama bangsa kita. Orang-orang seperti Ibu Widya ini adalah penjaga demokrasi kita. Adalah orang-orang yang cinta kepada masyarakat, cinta, peduli terhadap politik, karena politik itu sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Politik itu sangat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dampaknya kepada masyarakat kecil. Indonesia ini kaya, teman-teman. Indonesia ini punya sumber daya alam yang paling hebat. Coba bayangin, kalau pergi ke Timur Tengah ya, itu padang gurun di sana, susahnya minta ampun. Mereka mau nanam apa aja, mesti berjuang. Kita di Indonesia, lempar biji cabai di luar, hidup, berbuah. Biji terong, hidup. Ya kan? Mau nanam apa? Nanam kelapa, lempar aja tuh kelapa tua. Nanti dia numbuh hidup. Dan jadilah kelapa yang berbuah. Di Timur Tengah sana, mau lempar kelapa, gosong. Ya kan? Gimana ngidupinnya di padang gurun panas ya minta ampun. Indonesia ini kalau nggak ada yang kalau nggak ada koruptor, nggak dikorupsi, negara kita kan kaya. Nggak ada yang miskin harusnya. Nggak ada kalau dibuat sedemikian rupa aturan yang mengikat dan tidak ada kesempatan peluang-peluang bagi para koruptor yang hanya berpikir untuk kepentingan perutnya saja, memperkaya dirinya sendiri. Ya, Indonesia ini tidak ada yang miskin. Kita punya segalanya kok. Orang pinter banyak di Indonesia, profesor-profesor. Orang jenius ada, semua ada di Indonesia. Bahkan kalau ada yang kelola Indonesia dengan baik, pemimpin yang bagus, jenius, nggak usah jenius-jenius amat lah. Yang penting dia berpikir untuk kepentingan masyarakat, cinta dengan Indonesia, 100% cintanya untuk Indonesia. Kita bisa loh tanpa bergantung dengan negara lain. Karena negara kita negara kepulauan. Hasil bumi kita bisa jualan satu dengan yang lain. Bisa. Bisa. Kita tidak perlu bergantung kepada bangsa lain. Apa yang enggak kita punya? Semua punya kan? Nikel ada, timah ada, bauksit ada, mineral ada. Semuanya ada. Batu bara ada, emas ada, semuanya. Tapi kenapa? Nah, itulah kita tersandera dengan permainan politik, ya, kemudian permainan para elit-elit yang bisa dibilang, ya, ada taken kontrak dengan asing. Untuk apa? Untuk kepentingan mereka sendiri.
Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.